Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Pratama. Asal prodi saya ialah Pendidikan Ekonomi A semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menuntaskan ujian tengah semester saya, yaitu ujian tengah semester Teori Ekonomi Mikro. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pada pembahasan yang pertama ialah mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Pengertian dan pengembangan secara singkat ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan sangat luas sekali. Pada dasarnya, setiap ekonomi dalam mengartikan ilmu ekonomi itu sama di antara satu dengan lainnya. Ada 3 hal pokok yang terdapat dalam pengertian ilmu ekonomi, yaitu adanya kelangkaan, scarcity, kemakmuran, prosperity, dan kepuasan. Ilmu ekonomi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu adanya ilmu ekonomi murni atau ilmu ekonomi teori dan ilmu ekonomi terapan. Kebutuhan masyarakat dalam konsep dasar ilmu ekonomi ialah ilmu yang sifatnya penunjang. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi. Apabila ditunda pemenuhannya dapat mengganggu kehidupan manusia, sedangkan keinginan adalah satu hal yang apabila tidak dipenuhi tidak akan terancam keberlangsungan kehidupan manusia. Pembahasan yang kedua yaitu tentang masalah pokok ekonomi. Terdapat beberapa masalah pokok perekonomian, yaitu masalah pokok perekonomian klasik, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Sistem perekonomian terdapat beberapa sistem perekonomian, yaitu adanya sistem ekonomi tradisional, adanya sistem ekonomi komando atau sosial komunis, adanya sistem ekonomi liberal atau pasar, dan sistem campuran. Dalam masalah pokok ekonomi ini terdapat pola kegiatan perekonomian, yaitu ada perekonomian subsistem, yaitu dalam perekonomian subsistem perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan dengan cara menukar barang dengan barang. Yang kedua, adanya perekonomian uang. Dalam perekonomian uang, alat yang digunakan dalam tukar-menukar atau perdagangan ialah uang. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang konsep permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen pembeli atau barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Permintaan dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu permintaan menurut daya beli, yaitu adanya permintaan efektif, permintaan potensial, permintaan absolut, dan permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya, yaitu adanya permintaan individu, adanya permintaan kolektif atau permintaan pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ialah intensitas kebutuhan, selera konsumen, pendapatan konsumen, harga barang, subsidi dan barang komplementer, jumlah penduduk, ekspektasi konsumen tentang harga periklanan. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan, yaitu adanya target bisnis, adanya harga produk atau jasa, adanya promosi, dan kepuasan pelanggan. Pada pembahasan selanjutnya yaitu tentang konsep penawaran. Pengertian penawaran. Dalam ilmu ekonomi, penawaran diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dipasok oleh produsen, pasar, atau konsumen, baik berupa barang maupun jasa, pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Kurva penawaran.
atau yang disebut dengan supply curve adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Adanya faktor-faktor melalui penawaran yaitu harga barang itu sendiri, ketersediaan atau harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, dan perkiraan harga di masa depan. Macam-macam penawaran itu ada dua, yaitu penawaran individu dan juga ada penawaran kolektif atau pasar. Materi selanjutnya yaitu tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau yang disebut juga dengan market equilibrium, yaitu merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Tentu proses ini menjadi sangat penting untuk menentukan apakah kurva keseimbangan akan sama atau tidak. Kemudian adanya fungsi pasar. Fungsi pasar yaitu distribusi produk, penetapan harga atau nilai, promosi, penyerapan tenaga kerja, dan barang dan jasa. Selain itu, keseimbangan pasar juga memiliki jenis-jenis keseimbangan pasar, yaitu adanya keseimbangan pasar jangka pendek dan adanya keseimbangan pasar jangka panjang. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang elastisitas permintaan. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, ketersediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Faktor utama yang menentukan elastisitas penawaran adalah kemampuan dan kesediaan konsumen untuk menunda konsumen atau mencari barang subsidi atau berhenti saat terjadi perubahan harga. Kemampuan atau kesediaan ini dapat dianalisis menjadi beberapa faktor, yaitu adanya ketersediaan barang pengganti, persentase dari pendapatan pembeli, kebutuhan, durasi, dan loyalitas merek. Faktor yang mempengaruhi yaitu ketersediaan dan kemampuan barang subsidi. Intensitas kebutuhan setiap barang berbeda-beda sehingga kategori elastisitas juga berbeda. Contohnya, kebutuhan primer dengan kebutuhan tersier akan memiliki perbedaan elastisitas. Pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen relatif besar dibandingkan dengan harga barang, permintaan akan inelastis. Barang yang sudah menjadi kebiasaan untuk dipergunakan, pembeli tetap akan membelinya meskipun barang tersebut harganya akan naik. Pembahasan selanjutnya ialah tentang elastisitas penawaran. Elastisitas adalah suatu pengertian yang menggambarkan derajat kepekaan. Perubahan suatu variabel akan mengakibatkan adanya perubahan variabel lain. Elastisitas penawaran atau yang disebut dengan elasticity of supply merupakan ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Faktor yang dianggap sebagai faktor yang penting di dalam menentukan elastisitas penawaran yaitu sifat perubahan biaya produksi dan jangka waktu analisis. Perilaku konsumen merupakan proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk dikonsumsi memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki peran berbeda seperti contohnya berperan sebagai influencer, payer, dan seterusnya. Pentingnya perilaku konsumen.
Perilaku konsumen penting dalam kehidupan setiap hari. Perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Faktor-faktor tersebut sebagian besar tidak dapat dikendalikan oleh pemasaran, tetapi harus diperhatikan. Namun secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan faktor internal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.